Lisyariah. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina, summa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Wa yuqalu, dan dikatakan, lisyariah ibadatun, kepada syariat itu ibadah. Jadi syariat itu ibadah. Walit thariqah ubudiyah. Sementara untuk thariqah dikatakan atau disebut dengan ubudiyah. Kalau syariat ibadah, thariqah ubudiyah. Walil haqiqah, dan untuk hakikat disebut abudah. Jadi di situ ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Jadi beda-beda nama, beda-beda maqam. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, al-ibadah lil awam minal mu'minin. Ibadah itu untuk orang awam daripada orang-orang beriman. Nah, macam kita nih lah, orang awam. Betul, kalau kita orang awam. Kecuali awak juga. Nah, tahu mualim aku nggak masuk aku. Awak khawas. Maka ditanya dulu, nanti salah. Wal ubudiyah lil khawas. Kalau ubudiyah itu untuk orang yang istimewa, khawas, wali-wali Allah. Atau Ustaz Fakhruddin jadi wali Allah kan salah pula mualim mengkelompokkannya kan. Wal abudah li khasil khawas. Kalau abudah untuk orang yang khusus dari orang-orang khusus, orang yang istimewa dari orang-orang istimewa, lebih spesifik. Wa qala Syekhul Islam, dan berkata Syekhul Islam. Biasa kalau Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari itu biasa. Apa kata Syekhul Islam? Fassabiru ala muradillah wa huwa
hamilun nafsi ala masyaqit taklif li talabil jazaa'i alaihi fi maqamil ibadah. Orang yang sabar di atas apa yang dikehendaki Allah, yaitu yang menanggung nafsu atas kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan taklif. Taklif itu beban hukum Allah. Kalau yang haram tahan, jangan dibikin. Kalau yang wajib males kayak manapun mesti harus dibikin. Sabar dia sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah atas dirinya dalam hal menahan nafsu, menanggung, mengkondisikan nafsu untuk melakukan hal-hal yang merupakan taklif dari Allah, walaupun dia walaupun dia sulit. Betapapun sulitnya mesti ku bikin. Kalau wajib mesti ku laksanakan. Kalau yang haram, walaupun nafsu itu mendorong kali nak mengerjakan yang haram, tahan, jangan ada cerita, kasih kesempatan. Nah, yang macam begini, untuk apa dia melakukan itu? Litolabil jaza alaih, untuk menuntut, mencari balasan atasnya, supaya ada balasannya ya pahala, nanti masuk surga. Nah, itulah motivasinya. Nah, kalau gitu alaihi fi maqamil ibadah, atas orang yang macam begitu dia berada di maqam ibadah, berarti masih orang awam, belum hak. Walaupun sulit sekali dia menjalankan taklif itu, menahan nafsu jangan terjatuh kepada yang haram, sulit sekali. Menahan nafsu yang malas melakukan ibadah sehingga maunya meninggalkan ibadah, tahan semua. Yang malas dipaksanya rajin. Yang gemar kepada maksiat, tahannya untuk tidak dilakukan maksiat. Sulit. Tapi karena tujuan dia untuk mendapatkan balasan yang dijanjikan Allah dengan surga, dengan ini. Kalau masih kayak gitu lagi, tujuan dia dalam mengusahakan beratnya menahan hawa nafsu itu, ini dia berada di maqamil ibadah, di dalam maqam ibadah, masih awam. Karena motivasinya dia melakukan semua itu walaupun sulit, untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah. Baik. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, waradi ai al-mutmain bi muradihi ta'ala fi maqamil ubudiyah. Kalau dia bisa ridho, kalau tadi kan sabar, ini beda lagi, bukan sabar tapi ridho. Apa makna ridho? Mutmainnun. Al-mutmainnu bi muradihi ta'ala, tenang hatinya terhadap apa yang dikehendaki Allah pada dirinya. Nggak ada gelisah, nggak ada terasa sakit, nggak ada keluh kesah. Tenang aja jiwanya untuk tetap berada di dalam apa yang dikehendaki Allah. Sehingga kalau yang dikehendaki Allah sama dia bala, karena mutmain, tenang jiwanya dalam hal mengikuti apa kehendak Tuhan sama dia, tenang dia, maka tak terasanya sakit. Maka orang yang ridho, yang sudah tidak merasakan kesulitan, masak sudah nggak ada. Kalau orang yang sabar, masak masih terasa. Cuman betapapun sulit masak tadi itu kesulitan, betapapun sulitnya menjalankan apa yang menjadi taklif Allah kepada kita,
kita tetap harus laksanakan, jangan sampai enggak dilaksanakan. Cuma dalam melaksanakan itu masih terasa kesulitannya, pahit di dalam itu masih terasa. Tapi pahit itu tidak membuat dia lantas memperturutkan hawa nafsunya, meninggalkan ibadah. Enggak, tetap macam mana pun sulit ibadah itu tetap dijalankan. Enggak mau dia melewatkan ibadah. Enggak. Nah, orang yang macam ini namanya sabir, sobir, orang yang sabar. Tapi kalau sudah tak ada beban di dalam, terasa berat melakukan ibadah, udah nggak ada, enak aja, mutmainnul qulub, tenang aja jiwanya. Nah, nggak ada keluh kesah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya para wali-wali Allah tidak ada rasa takut lagi di hati mereka dan tidak ada duka cita, keluh kesah, galau dan sejenisnya, udah nggak ada lagi, tenang. Datang nikmat, alhamdulillah syukur, tenang. Datang bala, ya udah ini ujian Allah Ta'ala, aku ridho. Bukan gini, datang nikmat terasa manis, datang bala terasa pahit. Kalau sudah mutmain, nggak ada lagi yang pahit, itu manis semua. Nah udah tenang. Kalau sampai terasa pahitnya, goncang di dalam. Kalau goncang tidak mutmain lagi. Jadi kalau di sini, mana lebih tinggi makom sobir atau rodin? Rodin. Kalau rodin nggak ngerasakan lagi masak, nggak ada berat-berat dia, enak, ibadah tuh enak aja, nggak terasa masak taklif itu. Bahkan taklif itu sama dia makanan yang melezatkan. Sholat, kan taklif itu kan, nikmat dinikmatinya, maka mutmain deh. Tapi orang yang sobir masih terasa pahitnya semayang, berat semayang, cemana lah nggak berat. Karena kesibukan tadi biasa isya awal waktu, tapi karena banyak kali acara mau diisi, banyak kali jadwal mau diisi, marhaban, ceramahnya lagi segala macam. Jadi paksa isya tuh nggak dapat awal waktu. Awak kejarkanlah ke sana, sampai di sana jamaah udah banyak, dalam kumpul 1000 jamaah tuh kumpul. Mana mungkin awak sembahyang isya lagi dulu? Orang tuh udah nunggu awak. Udahlah nanti saya di rumah bisa itu. Siap, tap. Ada lagi yang mau diisi lagi, mak 3. Belum bisa sampai rumah dulu yuk 12:30. Ya Allah, cuman ini isanya nggak mungkin juga lah, awak ustaz pula nggak mengisah, ama hancur lah aku nih. Dipaksakan juga lah sembahyang, tapi terasa masak sulit itu masih terasa. Kalau masih terasa sulit, nikmatnya di sembahyang enggak, pikirannya nak siap aja. Tahu ragu pula bilangannya berapanya gua kan, alah bikin lama aja pun ragu nih. Puasa nambah lagi, pakai sujud sahwi lagi, batal pula lagi kata. Puasa ulang lagi, tambah terasa sulit tuh. Tapi nggak berani, nggak sembahyang, nggak berani meninggalkan taklif itu, nggak berani. Walaupun masa, tetap sabar dia melaksanakannya. Berarti orang yang sabar masih terasa sakit, cuman tak berani melanggar taklif. Tapi kalau rutin, itu sudah mutmain, udah tenang jiwanya. Kalau udah tenang, mana ada terasa sulitnya lagi, nikmat semua. Jam 12:30 sampai di rumah. Oh iya, belum sholat, belum sholat, membayangkan sholat kesudah, nikmatnya sholat, macam jumpa sama calon.
nggak sabar aku, kayak mana kali dia. Kan kata mualim, kalau nak meminang sunat pula awak tengok. Kayak mana kali lah dia tuh. Nak coba. Oh jumpa. Mbak tahu awak sikit cerita lah sikit sama dia dulu kan. Mbak tahu awak macam mana gaya model orangnya. Oh mantap, udah cocok lah ini dah. Berapa persen pulang kan ditanya kawan. Berapa persen sudah mantapnya Ustaz Bahrudin? Kalau ada 200 persen. Jadi terasa enak aja. Orang yang rodin tak ada terasa sulitnya. Sholat nikmat, baca Quran nikmat, apa sajalah. Pokoknya dalam mengerjakan taklif tuh nggak ada beban. Meninggalkan yang haram pun nggak ada beban. Meninggalkan yang makruh pun tidak ada beban. Mengerjakan yang sunat pun nikmat. Mengerjakan yang wajib nikmat. Meninggalkan yang haram tidak beban. Meninggalkan yang makruh tidak beban. Pokoknya semua nikmat. Oke. Nikmat semua. Mutmain. Nah, itulah yang rodin. Berat kita nih. Ustaz harus aja udah bisa. Masih beratnya. Nah, berarti sober masih makom sobir. Orang yang sobir, itu berada di makom ibadah. Tapi kalau sudah mutmain, rodin, itu berada di makom ubudiyah. Jadi ubudiyah sudah tinggi, udah khas, udah orang khawas dia. Jadi kalau begini namanya orang itu sudah fi maqamil ubudiyah. Kenapa? Karena mutmain bi muradihi ta'ala, jiwanya tenang dengan apa yang dikehendaki Allah Ta'ala terhadap dirinya. Apapun pilihan Tuhan sama dia, mutmain. Iyalah ya Allah, ku terima. Nah, kalau enggak ini aja ya, itu pun jadi ya Allah, ku terima. Tenang. Apapun kehendak Tuhan yang terjadi sama dia, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada keluh kesah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mutmain bi muradihi ta'ala, jiwanya tetap berada dalam ketenangan terhadap apa yang dipilihkan Allah kepada dia. Dia nggak punya pilihanku apa yang dipilihkan Tuhan sama aku, itulah pilihannya. Dan aku merasa tenang terhadap yang dipilihkan Allah. Merasa tenang. Aduh, kalau bisa kayak gini awak sama Tuhan, ya Allah, tak selera nih awak dunia ini lagi udah. Ya Allah, andai kau cabut dunia dari aku, nggak apa-apa ya Allah. Asalnya kau cabut di hatiku tentang hatiku yang bersama denganmu ini ya Allah. Jangan kau cabutkan rasa batinku kebersamaan denganmu ini ya Allah. Jadi sama mereka kedekatan dengan Allah itu melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Maka itu mereka nggak mau dicabut, nggak mau itu dicabut Allah dari hati mereka itu. Ada ungkapan yang mengatakan begini: lau zuktum halawatal wuslah la arabtum miraratal qat'iyah. Kalau kamu dapat merasakan betapa manisnya hatimu saat kau dekat dengannya, saat kau hubungan masih wuslah, hubungan itu masih tersambung dengannya, kau bisa merasakan betapa manisnya saat hubungan itu masih tersambung dengannya. Maka seukuran itu akan terasa di hatimu pahit saat hubungan itu terputus dari kecarian. Kok enggak kayak semalam ya? Semalam enak kali kurasa berzikir nih. La ilaha illallah. Nyambung la ilaha. Ini hari kok enggak ada. Ibarat lain-lain kok kayak lambai ya. Enggak ada. Tak tertarik. Di dalam enggak ada narik-nariknya. Semalam macam ditarik-tarik hatiku. Rep. Waktu berzikir tuh enak kali, nikmat kali ya Allah. Nikmatnya. Ini kok enggak ada ini ya Allah. Aku mau yang semalam tuh ya Tuhan. Jangan kau cabutkan dari hatiku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana.
Ya Allah, jangan dicabut lagi yang sudah kau berikan hidayah di hatiku ya Allah. Anugerah nikmat yang terasa di hatiku, kenikmatan bersama dengan Engkau ya Allah dalam zikir nih, itu jangan kau cabut ya Tuhan. Kalau yang lain cabut nggak apa-apa lah, tapi kalau ini jangan ya Allah, karena sama aku ini lebih dari segala-galanya. Udah gitu kita. Belum ya. Iyalah, memang kita si awam sih nggak gimana lah. Iyalah, belum makom kita itu udah makom wali-wali itu. Nah, bukan wali murid, wali Allah, wali murid udah kita. Nah. Kemudian wal arif fi maqamil ubudiyah bil maqamil abudah. Adapun orang yang makrifah kepada Allah, itu sudah berada di maqam abudah. Dalam kitab Syiarus Salikin disebutkan gini. Lupa. Nah, tak ingat. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang kira-kira ujungnya begini. Nah, kok lupa lah. Oh, udahlah, tak mau dia. Nggak mau muncul dia. Kita teruskan. Wahab. Itu ditambah. Ya. Tapi ingatkan. Ana musyirun alaik, aku mengisyaratkan atas engkau ayyuhal murid lil khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Ini kata siapa? Ana musyirun alaik, kata siapa? Kata Imam Ghazali. Baru diperjelas oleh Imam Nawawi, ayyuhal murid lil khair, aku mengisyaratkan kepada engkau bi bidayatil hidayah, dengan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang ini, ditajarrubi biha nafsu, supaya terlatih dengannya, dengan kitab Bidayatul Hidayah akan nafsu, sehingga nafsu itu terlatih betul, digembleng betul itu lewat kitab Bidayatul Hidayah. Nafsu yang mana itu? Al-ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada keburukan, bukan nafsu mutmainah, enggak, yang masih ammarah. Au ghairiha, atau nafsu yang lainnya. Wa tamtahin, imtahana yamtahinu, wa tamtahinu biha qalbu, dan supaya terlatih, terdidik ya, terlatih ya, dengan dia jiwa hati. Wa makna tajarrub wa tamtahin wahidun, maknanya sama, terlatih, terdidik. Wahwa ikhtabara yakhtabir, wahwa tahtabir marrotan ba'da ukhra. Apa itu tahtabir? Yaitu menguji, melatih, membiasakan sesuatu yang baik setahap demi setahap, marrotan ba'da ukhra, satu ketika setelah ketika yang lain, ya, setahap demi setahap. Fa in sadafta ay wajadta qalbaka ilaiha, apabila sadafta ay maksud sadafta itu wajadta, kau dapati, qalbaka hatimu, ilaiha kepadanya. Maksudnya apa? Cenderung hati itu suka kepadanya. Kepada apa?
Bidayatul Hidayah, kepada kitab Bidayatul Hidayah. Senang, bacanya senang, ngamalkannya enak. Ma'ilan, cenderung hatimu itu. Muhibban, maksud cenderung itu suka, cinta hatimu kepada kitab itu. Wa nafsuka allati fi qalbika biha, ai bil bidayah, dan nafsumu yang ada di dalam hatimu itu biha, terhadap kitab Bidayatul Hidayah. Mutawa'ah ai munqadah. Munqadah ini patuh. Patuh. Menurut. Walaha qabilah, dan baginya menerima. Ai radiyah fi akhdhiha. Maksud menerima di situ apa? Ridho pada mengambil isi kandungan kitab itu sehingga dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan. Padunaka ai khudz dzalika, ambil yang demikian itu. Apa maksudnya? At-tatallu. Apa tatallu? Irtiqa ya. Naik irtiqa, raqi kan naik. Pak naik ila nihayah, kepada nihayah. Nihayah itu kepada akhir. Kalau tadi bidayah, ini nihayah, kepada akhir. Wat taghalghal, itu bil ghainain, ghinnya dua, ghalghal. Wa bil fa'aini, dan dengan fa juga. Dengan fa. Ada taghalghal, ada ta bil fa'aini, dengan dua fa. Kalau tadi dengan dua ghin, taghalghal, ini kalau dengan fa tafal gitu lah ya. Apa itu wat tafafal atau taghalghal? Ai ad-dukhul was-sayr, yaitu masuk dan berjalan. Berarti dipahami isi kitab itu, kemudian dipraktekkan. Fi baharil ulum, di dalam lautan ilmu pengetahuan. Maksudnya apa itu? Ai ulumul asrar ad-diniyah. Diniyah ya. Diniyah. Allati kalbuhar fi amkiha, fi umkiha. Di lautan ilmu. Maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang rahasia, ilmu-ilmu yang ladunia, ilmu yang rahasia, yang ladunia, yang tidak dipelajari. Itu semata-mata Allah saja dengan karunia, bukan dipelajari ilmu laduni itu. Jadi didapati dia, maksudnya ad-dukhul wasir, yaitu masuk dan berjalan dia, dipraktekannya ilmu tadi. Fi buharil ulum, berjalan kemana? Di lautan ilmu. Ilmu yang mana? Ulumul asrar ad-dunya, al-dunia. Ilmu-ilmu yang rahasia, yang laduni, yang itu langsung Allah mengajarkan kepada dia, bukan lewat perantara manusia lagi. Ladunia. Kemudian allati kalbuhar, yang dia diumpamakan seperti laut, fi umkiha, dalam. Laut itu kan dalam. Jadi diumpamakan seperti laut yang dalam. Kemudian wa in sod dafta qalbaka inda muwajihatik, apabila kau hadapkan hatimu ketika saat ia berhadap, ai istiqbaluka, ketika engkau berhadap ia kepadanya, kepada apa? Bidayatul hidayah. Kalau menghadap ke situ, wa fi nasfatin iyahu, bukan iyaha tapi iyahu. Iyahu itu siapa?
Al-qalbu yaitu hati. Itu hati. Wa fi naskah iya. Bukan iyaha. Tadi di situ kan iyaha. Tapi pada satu naskah bukan iyahu, bukan iyaha tapi iya. Maksudnya ke hati. Kemudian biha musawwifan, terhadapnya musawwif. Musawwif suka menanti-nanti, menunggu-nunggu, nantilah itu tas musawwif namanya. Bi ayakulal qalbu marrotan ba'da ukhra, seperti bahwa berkatalah hatinya satu ketika setelah ketika yang lain, saufa af'alu dzalik. Lah enggak tahan. Saufa af'alu dzalik. Nanti mau ku bikin kayak gitu. Tapi enggak dibikin-bikin. Aku enak sebetulnya sholat tahajud. Udahlah nanti malam ini tahajud. Tidak juga tahajud. Baca Quran tuh enak kurasa. Baca Quran doang. Rencana aja tapi tidak juga dibikin. Nah, itu namanya apa tadi? Musawwifan. Di saufa af'alu dzalik. Nah, nanti mau ku bikin itu, tapi kan bikin. Wabil amali bimuqtadah, dan dengan mengamalkannya bimuqtadah. Bimatlubiha, dan dengan amal, nah itulah yang dituntut, itu yang dicari. Mumatilan ay muakhiran biwa'din. Nah, ini diakhirkan dengan janji. Diakhirkan dengan janji. Maka kalau seperti ini, fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali. Ayuhat talibu lil ilmi, wahai orang yang menuntut ilmu. Nah, kita lain. Ketahuilah wahai yang mencari ilmu. Anna nafsaka al-ma'ilah ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammarah bisu' wa qadin tahadat. Ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, hai orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya nafsumu yang cenderung kepada mencari ilmu, ia nafsul ammarah bisu, itu namanya nafsu ammarah bisu. Sungguh aku telah membangkitkan nahdlatul ulama. Maksudnya apa? Qamatin nafsu li talabil ilmi, tegaknya keinginan atau nafsu untuk mencari ilmu. Kuat muti'atan li syaitan al-la'in. Kalau seperti itulah kecenderungan hati, maka sesungguhnya itu nafsu patuh dia, taat dia kepada syaitan yang dilaknat. Berarti ikut syaitan dia, bukan ikut Allah. Nah, cuman syaitan ini kan jalan masuknya cantik-cantik, halus, sehingga nggak sadar kita. Ada begini cerita orang tua-tua. Ada ular di pinggir pantai itu yang kalau kena patok sakit luar biasa, menjerit-jerit. Tapi cepat tertangani karena orang tahu. Oh, bawakan tempat waktu bisa nawarin. Bawakan, tawari waktu. Alhamdulillah pula hilang. Yang satu kena patok tidak terasa sakit. Bawaannya ngantuk aja kalau kena patok. Tapi jangan ditidurkan. Kalau ditidurkan lewat tak bangun-bangun selamanya. Jadi kira-kira mana lebih berbahaya? Yang dipatok sakit atau yang dipatok tak sakit? Lebih berbahaya yang sakit atau yang nggak sakit? Yang nggak sakit ini bahaya. Kalau yang sakit menjerit, ya Allah, kenapa tuh ular? Oh, bawakan tepat waktu, bisa waktu menawarinya. Tawari waktu lah di sebur-sebur, kasih
Nah, taruh. Ah, udah nanti naik tulisannya. Betul, naik tulisannya. Macam nak sedot, hilang. Tapi kalau yang nggak sakit tuh nggak reaksi dia pun tak tahu kena patok. Nah, cuman itulah asal sudah kena ngantuk. Nah, aduh nggak tak lah ya, agak-agak 5 menit aja. Oh ya lah, tidurkan aja Ustaz Fahrudin. Tidurkan aja, orang kan nggak tahu kena patok. Tidurkan aja, jangan segan-segan. Anak-anak di rumah sendiri, tidur-tiduran. Nanti udah segar, pulang, enak bawa kereta tuh. Kalau ngantuk-ngantuk begini-gini nanti masuk ke paret. Tidur. 5 menit pun jadi. Tidur kenapa 5 menit? Tewas. Mana lebih berbahaya nih ular? Yang nggak sakit tapi tidur mati, Wak. Kalau ini menjerit-jerit heboh orang dibikinnya, tapi tetap tanggap orang kan. Kenapa tuh ular? Oh, ada yang tahu terus ngasih tahu. Kalau ini tak tahu orang kena patok, jangankan orang lain, awalnya kena patok pun tak tahu. Tahu-tahu innalillah. Nah, itu bahaya. Nah, setan posisi kalau matok kayak ular yang kedua tuh. Gak sadar awak kena patok setan, perasaan steril lah dari setan. Rupanya setan udah berada di dekat kita. Allah ya Allah. Ini yang bahaya. Mana tadi? Al-la'in al-mub'id minal khairi, yaitu orang yang menjauhi daripada kebaikan. Maka kalau gitu setan tak ada kebaikan masih kita. Liyadlika ay liwassilaka, untuk menyampaikan kepada engkau bihabli ghururi, dengan tali tipu dayanya. Bidomil ghain, ghurur, jangan gho, tapi ghur. Ai khadi'atu, yaitu tipu daya. Ayastadrijuka, maka ia mengistidraj engkau. Apa itu istidraj? Ai ya khuzuka qalilan, dia mengambil engkau sedikit demi sedikit, pelan-pelan, ala sabili tadrij, bertahap-tahap. Sabar kali lah setan. Untuk goda Ustaz Fahrudin aja sampai 5 tahun baru berasa. 5 tahun, tahap bikin tak terasa langsung. Bimakidati, hailati, dengan helahnya. Dia berkelah-kelah sama setan. Mencari alasan-alasan pembenaran atas kesalahan. Kita salah, tapi dicari pembenaran, sehingga dicari alasan-alasan supaya orang harap maklum dengan kesalahan. Nah, itu helah. Itu setan itu yang memasang perangkap itu. Ila ghamratil halak, syiddatil alaq, kepada bersangatan kebinasaan. Dibawanya kita setahap pelan-pelan menuju ke mana? Kepada itu tadi, kepada mana tadi? Ghamratil halak, kepada kebinasaan, kecelakaan yang bersangatan. Syiddatul halak. Wa qasduhu, dan tujuan setan ayyurawiha, ayasluka, untuk mengistirahatkan atau menjalankan alaika, atas engkau, asyar, kejahatan, fi mu'arridil khair, di jalan kebaikan, maslaki
wa tariqih, di jalan kebaikan. Itulah hebatnya setan. Ditunjukkannya kepada kita sesuatu yang buruk tapi di jalan kebaikan. Ini haram, tapi dipoles setan mata kita untuk menengok yang haram itu kayaknya enak, nikmat, sehingga tertengok enak. Dipoles. Padahal kalau dengan mata hati iman yang sebetulnya nggak nampak cantiknya, jelek kayak gitu. Tapi orang ini dipoles matanya sama setan supaya yang macam mana yang jelek itu dipandang cantik. Poles-poles. Nah, kalau setan pandai kali yang kayak gitu. Poles. Palsu semua. Ya, hatta yulhiqaka bil ahsarina a'mal, sehingga ia memasukkan engkau, mulhaq, memasukkan, menggolongkan engkau bil ahsarina a'mal, dengan orang-orang yang menyesal akan perbuatan. Nah, dimasukkan kita ke dalam kelompok. Oleh siapa? Oleh siapa? Ai alladzina at'abu anfusahum fi amalin yarjuna bihi fadlan. Maksudnya orang-orang yang mengikuti akan diri mereka dalam melakukan amal, yarjuna bihi, yang mereka berharap dengannya, fadlan, akan karunia, panalu halaka, maka mereka itu mencapai kebinasaan. Ini tipu daya setan tadi, itu sangat luar biasa. Bagaimana tadi? Alladzina dhalla aidoa sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang melakukan, ya, alladzina dhalla, yang mereka itu sesat, aido, sesat, sa'yuhum, kehidupan mereka, fil hayatid dunya, di dunia ini, li'itba'ihim syaitan, karena mereka mengikuti syaitan. Capek ngikutin setan terus, capek. Nah, kemudian wahum yahsabuna ayazunnuna, padahal mereka mengira annahum yuhsinuna son'a, sesungguhnya mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan, dipoles, padahal perilaku dia tidak cocok sama syar'i, nggak cocok. Ya banyaklah menentang hukum, banyak dia tentang hukum, tapi dia menyangka dirinya dia seperti itu, nyangka dirinya orang baik. Nah, inilah bahaya. Nggak nampak kekurangan, nampak kebaikannya. Kemudian wahum yahsabuna ayazunnuna annahum yuhsinuna shon'a. Nah, segitulah dulu ya, agak nanar juga banyak, agak kecapean. Annahum yuhsinuna shon'a, ya, dia akan datang itu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan
وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.